Pendeta Dr. Kuntaraf yang menjadi wakil Tuhan dalam menyampaikan firman, Engkau berkati, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar melalui pelajaran sekolah Sabat, menuntun iman kami untuk selalu setia kepada Tuhan, sampai Engkau datang di hari Maranatha, kami semua akan diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Engkau pimpin juga teman-teman kami yang akan join bersama pada malam ini, kiranya berkat-berkat surga melimpah atas mereka semua. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang diskusi malam ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Ya, maafkan internet saya sempat hilang. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Jeffrey dulu yang sudah membawakan doa buka. Dan karena masih doa 10 hari, jadi nanti di waktu penutup kita akan doakan beberapa permohonan doa. Jadi bagi saudara-saudara nanti yang mau didoakan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang perlu didoakan, nanti boleh dituliskan di chat. Dan juga pada saat Pendeta Kuntaraf membawakan pelajaran, mohon semuanya di-mute supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu. Dan bagi yang mau bertanya, boleh juga menuliskan pertanyaannya di chat ya. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk mengikuti pelajaran sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Ketika Duniamu Hancur. Wah, ini judulnya puitis ya. Ketika Duniamu Hancur. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 7 ayat 9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Nah, ini. Mari kita ikuti pelajaran. Silakan Pendeta Kuntaraf. Baik, shalom saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja berada. Ya, selamat Sabat semuanya. Kita senang boleh belajar bersama-sama. Ya, pelajaran yang sangat penting ini. Ketika duniamu hancur. Ini pengalaman ini bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ya. Kadang-kadang kita dalam suatu suasana di mana seperti tidak tahu ada suatu jalan keluar. Pada sakit atau dalam masalah ekonomi ataupun di dalam masalah-masalah yang lain. Jadi itulah sebabnya ya kita perlu belajar dengan sangat penting sekali. Kita kembali CIA principle. CIA connect high interpretation question dengan application question. Nah, sekarang ya kita coba lihat mengapa pelajaran ini penting ya. Ada beberapa hal yang mungkin didiskusikan kepada saudara-saudara mengapa ini pelajaran penting. Beberapa di antara usulan yang bisa datang adalah banyak yang merasa dunia ini sedang hancur sekarang ini, ya. Apalagi dengan COVID-19, ya, kemudian banyak keluarga yang berantakan, ya. Satu keluarga bisa meninggal beberapa orang, ya. Misalnya dari Surabaya, ya, opah, ya, kemudian papa meninggal, ya. Kita dengar saudara Paulus Sentana, ya, kita sangat sedih sekali dengan duka cita ini. Jadi anak juga sakit, ya. So bisa bayangkan, ya, banyak keluarga ini terjadi demikian, terasa hancur, ya. Kita punya pilihan tepat dalam menghadapi krisis. Kemudian kita dapat melihat adanya harapan dalam krisis, ya. Kemudian pengalaman Raja Ahas bisa terjadi kepada kita sekarang ini. Kita dapat belajar agar jangan mengalami kegagalan yang sama, untuk melihat pentingnya percaya pada Tuhan dalam segala situasi. Ataupun banyak hal-hal yang lain mengapa kita bisa lihat pelajaran ini penting. Kemudian ayat hafalan sudah disebutkan bahwa jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya.
Ini adalah sesuatu ayat yang ditulis oleh Yesaya, ya, Yesaya 7 ayat 9, tetapi kita dapatkan banyak ayat sekali dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru juga yang mengatakan demikian. Yesaya sendiri ya, menyebutkan misalnya Yesaya 26 ayat 4 ya, supaya harap terus percaya ya. Kemudian seperti Perjanjian Baru kita dapatkan ayat-ayat seperti di dalam buku Matius pasal 9 dan 29 ya, apa yang kamu percayai jadilah kepadamu apa yang kamu percayai. Jadi percaya merupakan satu perkara yang sangat penting sekali ya, untuk melihat suatu harapan boleh menjadi suatu realitas. Oke. Kemudian masalah manusia dari awal ya, masalah manusia dari awal ya, adalah tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa, bukan? Ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada diri sendiri, lebih percaya kepada manusia, ya, atau lebih percaya kepada harta, uang, atau kedudukan. Ya. Sedangkan panggilan Tuhan sepanjang zaman adalah pandanglah kepadaku, look unto me, ya. Pandanglah kepadaku maka kamu diselamatkan. Ya. Artinya percaya kepada Tuhan. Jadi ini merupakan satu pendahuluan yang kita bisa bahas di dalam kelas masing-masing. Nah, sekarang interpretation question, oke? Kita coba lihat pelajaran ini saya bagi dalam 3 bagian, ya. Bagaimana menghadapi krisis, kemudian usaha Tuhan untuk menolong ya dalam masa krisis, kemudian menerima kehadiran Tuhan, ya, sebab Dia berjanji bahwa Ia adalah Immanuel, di mana Tuhan ada di antara manusia. Tapi kita harus terima untuk mendapatkan suatu berkat daripada kehadiran Tuhan. Oke, kita coba lihat pertama, yaitu bagaimana menghadapi krisis. Oke, Anda lihat dalam pelajaran yang Anda miliki tentang seorang yang dapatkan bahwa ada ayam-ayam. Ya, kemudian kita mengetahui kemudian ada ayam yang mati rupanya oleh sebab anjing tetangga. Ya, dan pada saat ayam itu dipegang, ya, yang sudah mati, kemudian ya ada bebek ya yang datang langsung menyerang ya kepada orang yang pegang ayam yang mati. Sebab kenapa? Ayam itu adalah temannya, dipikir bahwa dialah yang membunuhnya. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak tahu siapa teman dan siapa kawan, ya, siapa lawan kita. Banyak sekali orang yang coba membenci orang yang coba menolongnya. Banyak sekali ilustrasi yang saya pernah bisa berikan. Mungkin saya berikanlah satu contoh, siapa tahu Anda mau gunakan ya. Ada seorang yang sedang berburu, kemudian dia melihat seekor kelinci, ya, ada tidak berapa jauh daripada satu lubang, ya, dan di lubang itu kelihatan ular yang sedang menunggu, ya. Kemudian pemburu ini takut bahwa kelinci akan dimakan, dipatok oleh ular itu. Jadi dia langsung memberikan suara, "Hey!" Maksudnya supaya dia lari ya dari lubang, dari ular tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Dia lari tapi dia masuk di lubang di mana ular itu berada. Ya. Jadi dia lari dari orang yang coba mau menolongnya, tetapi itulah yang telah terjadi dengan dia justru masuk perangkap. Ya. Nah, ini terjadi kepada banyak orang. Ya. Banyak sekali pendeta itu dikritik, padahal kritik pendeta mau coba menolong. Mungkin Anda adalah seorang tua yang coba menolong seseorang, tetapi Anda justru dimarah oleh saya mau menolong orang. Ya. Wah, sebagai pendeta yang sudah melayani di organisasi 44 tahun, tahu pengalaman-pengalaman ini. Kita lalu dibenci oleh orang yang kita mau coba tolong. Oke. Jadi, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu siapa teman dan siapa kawan. Inilah pengalaman Ahaz yang tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dan dia coba minta pertolongan yang sebetulnya adalah musuh daripada orang Israel atau orang Yahudi. Oke. Apakah krisis yang dihadapi oleh Raja Ahaz? Oke. Siapa yang baca? Harry dengan Lina ya. Ya. Mulai Lina lebih dulu. Baik, Pendeta. Lalu diberitahu
Katakanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Maaf, yang satunya ya. Yesaya 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Oke, terima kasih. Jadi serangan datang dari siapa? Itu dari Aram, atau dalam bahasa Inggris disebutkan Syria. Ini berbeda Syria dengan Assyria. Assyria itu Asyur. Dan itu adalah yang mereka tinggal di daerah Irak apa semua sekarang ini. Kemudian Syria atau Aram, nah Syria itulah yang sekarang kita masih ada, ya Syria sekarang ini. Oke. Yang kita dengar tentang Damaskus apa semua. Oke. Jadi sebetulnya ini Aram ya atau Syria ini adalah bermusuhan dengan Israel, tetapi untuk menghadapi akan Yahuda mereka kerjasama. Dan jangan kaget kalau kita dapatkan kadang-kadang musuh bekerja bersama-sama yang tadinya bermusuhan, akhirnya coba bekerja bersama untuk menghadapi musuh yang lain. Dan tujuannya adalah supaya bisa mengalahkan ini Ahaz, ya Yehuda, supaya menggunakan tenaga Yehuda, tiga kuasa ini untuk menghadapi akan Assyria, yaitu Asyur ya dalam bahasa Indonesia. Itu tujuannya. Tetapi apa yang telah terjadi ya permasalahannya yang dibuat oleh Raja Ahaz. Oke, ini panjang. Heri mulai baca dari 2 Raja-Raja 16. 2 Raja-Raja 16 mulai dari ayat 1 nih Pak Pendeta. Ayat yang pertama, dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Kedua, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya seperti Daud, bapa leluhurnya. Ya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan Israel. Ayat yang keempat, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon rimbun. Oke. Lina Ya. boleh baca dari ayat 5 sampai yang ke-7. Lina di-unmute. Oke. Heri aja teruskan kalau gitu. Nah, yang kelima, pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. 6. Pada masa itu, Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Oke, Lina ayat 8 dan 9. Baik, 2 Raja-Raja 16 ayat 8. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Ayat 9, maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Oke. Jadi apa yang terjadi? Jadi serangan ya dari Aram ya
atau Syria, ya, untuk Yuda. Kemudian pada waktu itu justru minta pertolongan daripada Assyria, atau dari Asyur. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, kita coba lihat ya ayat yang dari 2 Tawarikh 28 ayat 5 dan 19 ya. 2 Tawarikh Terjadi ya. 2 Tawarikh pasal 28 ayat 5 dan 19. Ayat yang kelima, sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Ayat yang ke-19, 28 ayat 19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Jadi apa yang menyebabkan Aram dengan Israel itu menyerang? Ya, kita lihat di sini Tuhan menyerahkan ke tangan raja orang Aram. Ya, apa maksudnya ialah bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Kenapa? Oleh sebab Ahaz membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda. Kadang-kadang Tuhan berusaha untuk menolong kita ya supaya kita atau mengingatkan kita supaya bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita tetap tidak menurut, maka sering Tuhan harus mengizinkan sesuatu perkara yang boleh menjadi suatu krisis. Jadi kita lihat kebodohan Raja Ahaz di sini. Kita coba simpulkan dari semua ayat yang telah dibaca oleh Lina dan Heri barusan. Jadi Ahaz, ya kalau dalam bahasa Indonesia AHAS ya. Ini saya baca dalam bahasa Inggris Ahaz ya. Baik, naik tahta dalam usia 20 tahun dan dia menjadi raja untuk 16 tahun. Tidak melakukan yang benar di mata Tuhan, mengikuti kehidupan raja Israel ya. Artinya kalau Israel itu ya selalu menyembah kepada Baal lah, kepada Molok lah, kepada berbagai macam acara-acara yang artinya dewa-dewa daripada orang-orang Kanani. Membakar ya korban di bukit pengorbanan, mengorbankan anaknya sendiri ya. Tidak disebutkan di situ tentang dewa Molok, tapi yang menerima akan korban ini termasuk korban manusia adalah dewa Molok. Nah, ini maksudnya ya mengorbankan anaknya sendiri. Bayangkan bayi ya yang baru saja lahir misalnya. Sekarang kan untuk bayi ini apalagi di Amerika ini sangat sensitif sekali. Untuk mereka yang disebut digugurkan saja itu dianggap sebagai suatu pembunuhan. Nah, sekarang ini sudah lahir bayinya ya. Tetapi bayi coba dikorbankan ya di mana? Di api ya. Bayangkan ya, itu satu keadaan kerohanian yang sudah tidak peka lagi ya kepada suatu kejahatan ya. Dan jadi bayi-bayi dikorbankan ya, termasuk anaknya sendiri, anak raja ya. Ini satu hal yang sangat menakutkan. Jadi itulah sebabnya Tuhan mengizinkan ya serangan ya dari Israel dan Aram. Apa akibatnya? Ketakutan. Dan ia berpaling kepada Raja Asyur atau Assyria, memberikan emas dan perak dari rumah Tuhan dan diberikan kepada Asyur. Dikatakan, aku ini hambamu, aku ini anakmu. Ya. Padahal Asyur yang akan juga menyerang kepada keseluruhan dan Israel akhirnya dikuasai oleh Asyur. Nah, kita dapat mengetahui padahal Israel kan saudara daripada Yahudi, daripada orang-orang Yuda. Nah, sekarang diskusi. Apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman ini saat kita menghadapi krisis atau tantangan dalam kehidupan? Jadi diskusikan ya kepada anggota kelas, kemudian beberapa hal yang bisa disimpulkan adalah ini. Sikap yang seharusnya dibuat dalam menghadapi krisis kehidupan, ya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku.
Jadi inilah yang seharusnya mereka belajar dari Raja Daud yang menjadi nenek-nenek moyang mereka, yaitu berserulah kepadaku dalam masa kesesakan. Kita harus berseru kepada Tuhan dalam masa krisis, ya. Aku akan meluputkan engkau, dikatakan. Kemudian Yesaya 26 ayat 4. Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ya, jadi kepada kita percaya berapa lama? Selama-lamanya, ya. Jangan naik turun. Sebentar percaya, ya, waktu banyak rezeki, ya. Tetapi waktu krisis, ya, kita sudah lupa, ya, kepada Tuhan. Atau kadang-kadang kita percaya kepada Tuhan waktu masa krisis, ya. Ya, dalam masa krisis kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah rezeki kepada saya. Tetapi sesudah kita ada dalam masa kelimpahan, kita lupa sama Tuhan. Ya, Anda bisa, saudara-saudara bisa tanyakan, siapa di dalam Alkitab yang tetap setia waktu banyak berkat ataupun juga dalam masa krisis? Maka salah satu adalah, ya, kita bisa sebutkan Ayub atau Yusuf bisa. Percaya kepada Tuhan dalam masa krisis atau dalam masa banyaknya berkat, dalam masa keberuntungan ataupun kemalangan. Oke. Jadi sering kita melihat kepada manusia dalam masa krisis, ya. Jadi lihat kepada manusia, ya. Kemudian padahal kita perlu memandang kepada Tuhan sebab Tuhan adalah sumber kehidupan kita masing-masing. Baik. Nah, sekarang usaha Tuhan untuk menolong kita lihat kepada bagian yang kedua, ya. Apakah usaha Tuhan untuk menolong Raja Ahaz dengan membawa anaknya yang bernama Shear-Yashub, yang berarti yang sisa akan kembali? Jadi sebetulnya di dalam nama itu mengandung suatu arti yang sangat penting sekali, ya. Yang sisa akan kembali. Kalau seandainya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan memberikan suatu kemenangan sehingga yang sisa akan kembali, ya. Mereka akan mendapatkan suatu keselamatan. Namun kita coba lihat, ya, apa yang kita lihat ditawarkan oleh Yesaya. Ya, Yesaya 7 ayat 3. Yesaya pasal 7 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Oke, rupanya Ahaz ada di sini. Kenapa? Dia berada di dalam saluran air atas. Artinya, kenapa di sana? Dia coba melindungi bahwa air itu tetap mereka kuasai. Ya, jangan sampai air ini dikuasai oleh musuh. Kalau air dikuasai musuh, maka itulah kehabisan daripada seluruh Yerusalem. Jadi itulah sebabnya mereka berada di tempat ini, ya, untuk coba memberikan suatu perlindungan, ya. Nah, waktu itulah, ya, maka dibawakan anaknya, ya, Shear-Yashub, dengan coba memberikan suatu harapan, ya, bahwa kalau bergantung kepada Tuhan maka yang sisa akan pulang, ya. Tetapi kita coba lihat, ya, lebih lanjut pilihan yang diberikan kepada Ahaz ini. Kita lihat Yesaya 7 ayat 4 sampai 9. Siapa ini? Lina? Yesaya 7 ayat 4 dan sampai 9. Ayat 4, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rejim dan dengan Aram dan anak Remalia. Ayat 5, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata. Ayat 6, marilah kita maju menyerang Yuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabael sebagai raja di tengah-tengahnya. Ayat 7, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Oke, mungkin kita baca terus saja sampai ayat 9, ya. Ayat yang ke-8,
Sebab Damsyik ialah Ayat 8, ibu kota sebab Aram, apa? dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Ayat yang ke-9. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Oke, jadi apa yang terjadi? Di dalam masa ketakutan kan, ya, serangan datang dari mana? Ya, yaitu dari Aram dan juga daripada Israel, ya. Kemudian sebetulnya ada juga tantangan yang lain, yaitu dari Edom, ya. Jadi coba bisa bayangkan dia dalam masa krisis, dia ketakutan, ya, seperti pohon yang goyang, ya, tidak tahu bagaimana dibuat. Maka Tuhan menawarkan, ya. Apa yang ditawarkan? Percaya kepada Tuhan. Dia selama ini tidak percaya kepada Tuhan, itulah sebabnya dia sudah memberikan korban-korban termasuk anaknya sendiri, ya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, ya, maka ia belum percaya, ya. Kemudian Ahaz sekarang diberikan tawaran yang kedua, ya. Jadi perintah itu dikatakan berikanlah tanda dan sebagainya, tetapi dikatakan bahwa waktu diminta untuk tanda, apa jawab daripada Ahaz? Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Seperti sopan, aku tidak mencobai Tuhan, tetapi sebetulnya aku tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang telah terjadi, dan kita lihat masalah dari Ahaz. Jawabannya seperti sopan, namun masalah utama ialah ia tidak percaya kepada Tuhan. Ia lebih percaya kepada kuasa manusia dan dewa lain. Ingat, dia membawakan korban di bukit pengorbanan. Ia mengorbankan anaknya sendiri kepada dewa Molok. Sebab itu saat mendapatkan serangan dari Israel dan Aram, dia ketakutan. Orang takut oleh sebab tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dan dia berpaling kepada Raja Asyur, memberikan emas dan perak, ya, Tuhan, dan memberikannya kepada Asyur dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat seorang yang ketakutan dan bergantung kepada manusia sebagai gantinya, bergantung kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan firman-Nya itu sampai 2 kali, ya, dan dikatakan oleh Yesaya, ya, percayalah, ya, kepada Tuhan, namun ia tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita datang kepada pertanyaan, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk percaya kepada Tuhan? Apa sebabnya kita tidak percaya dalam masa krisis, ya? Mungkinkah kesibukan? Atau mungkin teknologi? Kita lebih percaya kepada Tuhan daripada kita lebih percaya kepada teknologi daripada kepada Tuhan. Atau mungkin filsafat dunia. Atau merasa diri benar, ya. Atau percaya kepada manusia, atau percaya kepada uang, dan lain-lain. Saya coba berikan sebuah kutipan di sini, ya. Boleh tolong baca, siapa barusan yang baca? Bagian siapa, Lina? Ya. Christ Object Lesson halaman 51. Banyak orang menjadi terlalu sibuk dalam pekerjaan sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berdoa, tidak memiliki waktu untuk mempelajari kitab suci, tidak memiliki waktu untuk mencari dan menyembah Tuhan. Perkara-perkara yang kekal dianggap lebih rendah, sedang perkara-perkara dunia dianggap lebih penting. Inilah permasalahannya dengan kehidupan kita masing-masing. Sering terlalu sibuk, ya, sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Kalau berdoa cepat-cepat, kalau kita baca Alkitab cepat-cepat, ya. Dan tidak ada waktu ataupun mencari dan menyembah Tuhan, ya. Padahal jadi perkara yang kekal, kita akan hidup di surga berapa lama? Untuk selama-lamanya, ya, forever, and forever is a long, long time, ya. Tetapi kita sibuk untuk perkara yang hanya 70-80 tahun, ya, atau 90 tahun, ya, kita tidak tahu, ya, berapa lama kita hidup. Jadi kadang-kadang kita berbicara hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara dan lupa kepada sesuatu perkara yang kekal, ya. Dan dalam keadaan krisis,
kita justru bergantung kepada diri sendiri, atau kepada orang lain, atau kepada harta, ataupun juga kepada teknologi, dan lupa kita kepada Tuhan. Dan inilah yang kita harus hindarkan. Baik, kita coba lihat poin yang ketiga, bagian yang terakhir, menerima kehadiran Tuhan. Oke, walaupun Raja Ahas menolak untuk minta tanda dari Tuhan, tanda apa yang dijanjikan? Bisa lihat Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya Jadi pasal ada tanda. Ya, jadi akan ada tanda, yaitu ya satu orang muda ya mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, siapa ini wanita muda tersebut? Ya, kemudian ada yang pikir, oh itu istrinya Yesaya. Ya, tetapi anak-anaknya tidak ada yang mempunyai nama Immanuel. Ya, atau mungkin istrinya daripada Ahaz, tetapi anak daripada Ahaz adalah Hizkia. Jadi tidak disebut juga sebagai Immanuel. Ya, kita lihat bagaimana kita tahu bahwa tanda itu ditujukan kepada Mesias. Kita coba lihat beberapa ayat di sini, ya. Lina, boleh baca dari ini Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Baik, Yesaya 6 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam. Oke, kita coba lihat Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Ya, Eri? Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusannya menurut kata orang. Yang keempat, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Oke, kemudian itu sampai ayat 4. Kemudian kita coba lihat apa yang dikatakan dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, kita coba lihat Allah beserta kita. Jadi janji anak ini tepat untuk Yesus. Mengapa? Saya sebutkan tadi ada dugaan anak itu adalah anak Yesaya, namun anak Yesaya bukan Immanuel. Kemudian anak Ahaz juga Hizkia, bukan Immanuel. Tetapi dengan nubuatan dari Yesaya 9 ayat 6 dan 7, nubuatan juga tentang tunas Isai, dan dikukuhkan dalam Matius 1 ayat 21-23, ya, maka ini berbicara mengenai Yesus, ya, adalah Tuhan yang hidup di antara manusia, ya, dan kita tahu bahwa Yesus sudah datang, ya. Jadi sebetulnya mereka merencanakan tanda, artinya Tuhan merencanakan tanda adalah untuk diberikan kepada Ahaz, tetapi Ahaz sendiri tidak menghendaki akan tanda itu. Tuhan tetap melaksanakan tanda itu, ya, kemudian merupakan satu kegenapan yang dilihat di sini adalah di dalam Yesus Kristus. Baik.
Nah sekarang, kita hidup dalam dunia yang berdosa dan banyak yang mengalami krisis dan kehancuran hidup. Apakah janji Tuhan kepada kita? Ya, jadi janji ya kepada kita itu apa dalam menghadapi akan krisis kita yang kita hadapi? Ya, Mazmur 23 ayat 4. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, kita menghadapi lembah kekelaman. Kalau kekelaman itu sama seperti orang yang sudah koma, ya, yaitu koma sudah mau mati, ya. Dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Engkau besertaku. Engkau adalah besertaku. Itulah Immanuel. Ya, God is with us. Oke, engkau besertaku. Ya, gadamu dan tongkatmu. Ini melambangkan, merupakan apa? Firman Tuhan dan juga Roh Kudus yang akan hadir di antara kita. Itulah yang menghiburkan aku. Ya, kita dapatkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Roh Tuhan adalah, artinya Firman Tuhan adalah yang menghibur kita, dan juga Roh Kudus itu disebut penghibur, oke? Nah, jadi dengan melihat kepada ini bahwa kita tidak perlu takut akan bahaya dalam krisis apapun yang datang dalam kehidupan kita, tidak perlu kita khawatir, ya, sebab ada Immanuel, oke? Nah, sekarang kita coba lihat lagi ayat yang mendukung hal ini di dalam Yesaya 41 ayat 1 dan Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 41 ayat 1, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi jaminan daripada kehadiran Tuhan kepada orang-orang Israel jikalau mereka mau datang dan percaya kepada Tuhan. Namun masalahnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kesimpulan daripada apa yang kita bisa pelajari di sini, ya, bahwa dalam masa krisis, ya, Tuhan menyiapkan jalan keluar. Namun diperlukan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, diperlukan kepercayaan kepada Tuhan. Banyak yang menderita sebab mengabaikan kesempatan yang diberikan Tuhan. Merasa diri benar, bergantung pada diri sendiri, bergantung kepada orang lain, atau kepada berbagai benda lain sebagai gantinya bergantung kepada Tuhan. Ya, itu yang telah terjadi. Ya, kita sendiri menderita oleh sebab ya mengabaikan akan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan menjanjikan ya, beserta kita bukan hanya 2000 tahun lalu, tetapi sekarang mulai Roh-Nya dia akan hadir di tengah-tengah kita. Ya, oke. Kemudian kita coba lihat ya, selalu ada harapan dalam masa krisis kalau saja kita mau datang kepada Tuhan. Betapa sering kita mau coba cari solusi ya dalam masa krisis ya, justru kita bergantung pada diri sendiri ya, jadi tidak jujur ya, ataupun juga melakukan kesalahan ya, oleh sebab kita tidak percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk melepaskan kita daripada krisis tersebut. Baik, aplikasi, apakah Anda mengalami krisis dalam kehidupan sekarang ini? Tuhan menjanjikan jalan keluar. Betapa sering kita menghadapi tantangan hidup sekarang ini dengan merajalelanya coronavirus, ya, hingga memberikan pekerjaan, usaha hidup, ya, mungkin mendapatkan kesukaran dalam mendapatkan. Maksudnya adalah hingga memerlukan ya pekerjaan ataupun usaha hidup, mungkin mendapatkan dan mungkin mendapatkan sukarnya makanan. Tuhan berjanji untuk beserta kita. Apakah kita tetap percaya kepadanya yang akan memberikan solusi untuk masalah hidup kita? Ya, inilah yang kita masing-masing harus tanyakan kepada diri sendiri. Apakah Tuhan tetap melindungi kita? Apa kita tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai solusi? Ya, Tuhan beserta kita melalui Roh-Nya, sebab itu Ia
mengundang kita harus mengundang Roh Tuhan setiap hari. Itulah yang merupakan inti yang sangat penting daripada kita punya 10 hari berdoa, mengundang Roh Tuhan setiap hari di dalam hidup kita masing-masing. Baik, pertanyaan, ya ada salah satu pertanyaan yang bagus dari Teddy Surya Atmaja yang muncul di WA Group, ya. Saya ada pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, Immanuel? Karena Daniel terbebas dari maut di perapian, ya, sementara Stefanus mati dilempari batu. Mungkin maksudnya adalah teman-teman Daniel, ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, terbebas dari maut, dari perapian. Sementara Stefanus mati dilempari batu. Ya. Kemudian ada seorang menjawab, ya, kalau misalnya kalau seandainya seorang itu dianiaya dan mati, bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan dia. Jadi, apakah parameternya adalah kesetiaan kita hingga akhir hayat, begitukah? Saudara-saudara sekalian, kepada yang bertanya ataupun saudara-saudara sekalian, kita mengetahui banyak orang yang mengalami aniaya bukan di dalam kekristenan, ya. Apakah berarti Tuhan tidak beserta dengan mereka? Apakah pada saat Yohanes Pembaptis, ya, harus dipancung kepalanya, Tuhan tidak beserta dengan kita? Atau pada saat Yesus disalibkan, apakah Tuhan Allah tidak beserta dengan dia? Justru pada waktu itu Tuhan beserta dengan Yesus walaupun Yesus dalam keadaan penderitaan. Dia menderita bersama-sama dengan Yesus, melihat penderitaan daripada Yesus. Ya. Nah, apakah yang menjadi parameter bahwa Tuhan itu tetap beserta dengan kita? Ya, Tuhan senantiasa beserta dengan kita selama kita mau mengundang Tuhan beserta dengan kita. Kehadiran Tuhanlah yang memberikan kepada kita daya tahan dalam menghadapi krisis. Ya. Misalnya, sambil contoh saja yang terjadi kepada kami, ya, anak kami meninggal. Ya, banyak yang kenal Andrew Kuntara, ya, meninggal dalam usia 33 tahun. Oke. Dia meninggal, apakah itu berarti Tuhan tidak beserta dengan dia? Ya, apakah Tuhan tidak beserta dengan kami sebagai orang tua? Tuhan beserta dengan kami, itulah yang menyebabkan kami dapat dikuatkan. Tuhan beserta kita di dalam masa duka cita, ya, sehingga kita tetap dapat kekuatan, tetap mempunyai pengharapan, dan kami dapat menguatkan orang lain juga yang mengalami akan malapetaka yang sama. Ya. Jadi kebesaran Tuhan adalah dengan memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi krisis, ya, memberikan sebab di sini parameter kesetiaan, ya, salah satu adalah kesetiaan, bukan hanya kesetiaan, ya, tetapi ya daya tahan, tetap mempunyai pengharapan. Stefanus tetap memandang ke surga dan dia sama sekali tidak merasakan sakitnya batu yang menimpa dia, tetapi dia tetap melihat akan Yesus yang berada di samping Allah Bapa, ya. Jadi tetap memandang kepada Tuhan, ya. Jadi dalam masa krisis sekalipun, ya, kehadiran Tuhan tidak selamanya dalam berarti lepas daripada aniaya, tetapi memberikan daya tahan menghadapi aniaya. Sehingga tetap setia, tetap mempunyai pengharapan, dan kita tetap mengasihi mereka yang menganiaya kita sekalipun. Jadi, kalau kita dikritik orang, bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan kita, tetapi kita boleh beserta dengan kita, perasaan Tuhan beserta dengan kita saat kita dapat tetap tersenyum kepada orang yang mengkritik kita, atau tetap tersenyum dan mengampuni orang yang coba menyakiti kita. Saudara-saudara sekalian, kebesaran Tuhan, ya, adalah senantiasa menjadi bagian kita melalui Roh Kudus selama kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Itu masih cukup waktu 45 menit, ya. Ada yang mau bertanya, ya, silakan. Terima kasih Pendeta untuk pelajarannya, dan saya akan berikan kesempatan kepada siapa yang mau bertanya. Tadi ada yang raise hand tapi hilang lagi. Ya. Yang mau bertanya langsung boleh raise hand, pencet tombol raise hand, nanti saya panggil. Dan yang mau bertanya melalui tulisan boleh di chat
ya. Ini pertemuan malam hari ini semua sepertinya terpesona dengan pelajarannya pendeta, karena biasanya di tengah perjalanan pembahasan pendeta Kuntaraf, pertanyaan sudah banyak sekali di chat, tapi kali ini nggak ada pertanyaan nih di chat. Oke, jadi mungkin semuanya sudah bisa menerima ya. Baik, adakah yang mau bertanya secara langsung? Boleh raise hand, nanti saya panggil. Dan apabila mau bertanya melalui chat, boleh silakan di chat. Ini belum ada. Saya lihat di chat, mohon materinya dikirim. Ya. Baik, kalau itu saya yang Ini jawab. materi akan selalu masuk di WA PGSSI ataupun juga di Telegram PGSSI. Ya. Iya. Jadi saudara-saudara yang mau mendapatkan bahan pelajaran ini, Pak Victor ya, itunya nggak di mute ya. Oke, suaranya keluar. Yang mau mendapatkan pelajaran ini bisa bergabung di Telegram dari PGSSI. Linknya sudah ada di chat group. Jadi bisa copy di situ, langsung masuk sendiri. Dan saya juga mau mengingatkan bagi yang mau mengikuti acara ini, setiap Jumat malam, yaitu setiap Sabat, boleh masuk dengan Zoom ID yang sama yang Bapak Ibu masuk sekarang, juga passcode-nya yang sama. Jadi itu tidak akan berubah pertemuan kita. Tepat jam 7 malam kita akan mulai. Jadi kalaupun tidak menerima poster atau kiriman link, Bapak Ibu sudah memilikinya sekarang. Jadi disimpan supaya next-nya langsung bisa bergabung. Dan juga untuk rekaman, saya mau ingatkan, seperti biasa saya suka lupa pencet tombol record pada saat dimulai. Jadi kalau tadi terpotong, misalnya doanya dimulai dari setengah, itu bukan karena diedit, tapi karena saya lupa pencet tombol record ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, siapa tahu ada yang mau tambahkan? Atau mungkin mau memberikan pengalaman bagaimana Tuhan telah melepaskan Anda dari krisis. Ya, oleh sebab Pertanyaan pendeta. Ini ada pertanyaan pendeta dari saudara Januari Sianturi. Ini direct message. Pertanyaan pendeta? Ya, silakan. Ada yang mau tanya langsung? Siapa? Ya. Bisa dijelaskan perbedaan antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi apakah memang ini sangat berbeda kerajaan Yehuda dan Israel ini, Pendeta Yonatan? Jadi seolah-olah kerajaan Israel itu kerajaan kafir ya? Jadi begini, ya, kerajaan dari Israel itu sebetulnya tadinya satu, waktu Raja Saul, kemudian Raja Daud dan Raja Salomo, ya. Kemudian kita ingat pengalaman daripada Raja Salomo itu terjadi lebih kurang 200 tahun sebelum masa Ahaz, ya. Maka itu Rehabeam, ya, anaknya daripada Salomo, kan ingat mengadakan satu tindakan yang tidak bijaksana, ya. Ya, jadi itu yang menyebabkan terjadi satu perpecahan, ya. Jadi Rehabeam, ya, jadi raja untuk Yehuda, ya, dan kemudian Jeroboam, ya, untuk raja di sebelah utara, yaitu untuk Israel. Kemudian itu di bawah itu, di selatan itu hanya Yehuda, kemudian akhirnya bergabung Benyamin. Oke, jadi hanya 2 suku sebenarnya. Jadi yang 10 suku yang lain, ya, adalah di atas 9 suku, ya, sebab Levi tidak masukkan, Levi ada di mana-mana. Oke. Ya. Jadi di utara, ya. Nah, di utara itu oleh sebab berbagai kalau kita lihat pengalamannya, ya, jadi mereka itu makin lama makin berdosa, ya. Makin lama makin berdosa. Kita tidak dapatkan raja yang benar di utara itu, ya. Tetapi kalau di selatan, artinya kita dapatkan sebenarnya baik, ya, kemudian turun lagi. Kadang-kadang naik turun. Kadang-kadang baiknya juga hanya dalam permulaan, ya. Kita bisa berikan nama Josea, ya, atau ya, kemudian kita dapatkan Raja Hizkia misalnya yang bagus, ya. Kemudian Jehoshafat, ya. Jadi ada kebangunan-kebangunan rohani yang telah dibuat, ya,
oleh raja-raja di selatan, oke, yaitu Yehuda. Di atas itu semuanya serba jahat, oke, makin lama makin jahat. Mereka terpengaruh oleh dewa Kanani, ya. Supaya Anda bisa dapatkan, ya, mereka yang belajar arkeologi tahu bahwa Kanani itu dewanya itu salah satu adalah dewa Baal, Astoret, ya. Jadi kemudian ada hubungan, ini Astoret itu sebetulnya ibu daripada Baal, ya. Tetapi mereka adakan hubungan seksual, ya. Ya. Jadi antara ibu dengan anak, ya. Dan itu adalah musim, kalau musim kering mereka perlu ada hubungan dalam kepercayaan mereka supaya ada hujan, ya. Makanya itu adalah dewa hujan, ya. Jadi itulah, dan untuk melakukan tindakan itu, ya, penyembahannya termasuk di dalam hubungan seksual, ya. Ya, makanya banyak sekali percabulan-percabulan yang terjadi, ya, sampai mereka itu dikalahkan jauh lebih cepat, ya. Jadi tahun 722 akhirnya dari Assyria, ya, mengalahkan mereka. Sedangkan kalau di selatan itu akhirnya pada hitunglah tahun 606 ataupun 586, ya, serangan yang terakhir daripada Nebukadnezar. Jadi bertahan lebih lama, ya. Nah, peristiwa yang terjadi Ahaz ini, ya, maka utara kerjasama dengan Aram yang sebetulnya tadinya musuhnya untuk menyerang kepada Ahaz, ya, Yehuda, dengan harapan Ahaz itu artinya Yehuda dikuasai oleh seorang yang lain yang akan menjadi mereka punya boneka, dan tiga kuasa ini akan menghadapi akan Assyria, ya. Jadi inilah yang menjadi rencana, ya, daripada ini Israel dengan Aram untuk coba menyerang kepada Yehuda. Tetapi dalam hal ini Ahaz justru bergantung kepada Assyria atau Asyur sebagai gantinya bergantung kepada Tuhan. Sebetulnya kalau bergantung kepada Tuhan, maka mereka bisa mengalahkan. Ingat saja, dalam berbagai macam peristiwa, misalnya waktu masa Jehoshafat, ya, mendapatkan serangan dari Amon, dari Moab, dan mana-mana, ya. Tetapi apa yang mereka buat, ya, mereka hanya percaya, menyanyi, berjalan, yaitu dalam 2 Tawarikh 20, ya. Maka apa yang terjadi? Tiba di sana mereka semua sudah mati. Kenapa? Tuhan berperang untuk mereka, ya. Tetapi Ahaz tidak percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya ya, dia juga mati cepat, ya, hanya 16 tahun, ya, kemudian menjadi korban. Tetapi anaknya baik, Oke, jelas tentang perbedaan antara utara dan akhirnya utara itulah yang sekarang dengan pusatnya di Samaria, dan mereka campur baur dengan segala macam adat istiadat dari atas dan sebagainya. Makanya orang Yahuda tidak merasa bahwa orang utara itu tetap asli. Mereka tidak boleh ikut berbakti dengan mereka di Yerusalem, ya. Dan itulah yang sampai kepada waktu zaman Yesus kita lihat bagaimana orang bertanya-tanya kenapa Yesus berbicara dengan orang Samaria. Sebab orang Samaria ataupun itu adalah dari kerajaan utara. Dan telah bercampur dengan segala macam adat istiadat dari Assyria. Mudah-mudahan jelas, Saudara Victor Ringo-Ringo. Terima kasih Pendeta. Baik, Pendeta, ada pertanyaan di chat. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari tadi Januari Sianturi. Pak Pendeta, perlukah kita minta tanda kepada Tuhan ketika kita menghadapi suatu masalah? Nah, ini pertanyaannya mirip-mirip dengan ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurlina. Saya bacakan sekalian biar Pendeta menjawabnya sekalian, ya. Ketika kita dalam proses membuat keputusan, apakah wajar jika kita meminta tanda dari Allah? Dan kalau tanda yang kita minta tidak terjadi, apakah artinya doa kita tidak terjawab? Oke. Silakan, Saya rasa, ya, sah-sah saja orang untuk meminta suatu tanda, ya. Tetapi saya teringat pada saat Mrs. White berbicara mengenai masalah undi,
Ya, dulu kan ada sistem undi, misalnya untuk rasul, ya itu diundi, berdoa undi, ya jadi yang muncul itulah yang menjadi misalnya rasul, ya. Misalnya dalam hal ini Matias, ya. Waktu Yesus berbicara mengenai masalah ini, ya dianjurkan kepada kita agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi itu berarti ya tidak menggunakan akan tanda seperti mengundi tersebut, ya, tetapi melakukan berbagai macam analisa dan melihat mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam pemilihan anggota jemaat bukan dengan mengundi, ya, tetapi dengan melihat ya secara kerohanian, kegiatan dan sebagainya, ya bukannya dengan cara mengundi. Itu. Jadi dalam hal ini kalau seorang mau coba meminta tanda daripada Tuhan, ya maka kita tidak mengetahui apakah memang permintaan itu adalah suatu perkara yang cocok, bisa cocok atau bisa juga tidak. Kemudian ada orang yang minta, Tuhan, ya orang yang keluar dari rumah saya, ya orang yang pertama menjadi orang yang saya pertama ketemu, ya, itulah yang menjadi jodoh saya. Ya. Kemudian yang pertama ketemu adalah nenek-nenek. Ya. Apakah itu berarti Bapak itu jodohnya? Ya. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus bijaksana. Dalam keadaan kasus tertentu mungkin saja ada suatu tanda yang artinya yang tepat. Ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, untuk melihat ya suatu doa itu dijawab atau tidak, ya itu tidak selamanya harus menggunakan tanda. Mengapa? Oleh sebab doa Tuhan itu mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Oke, Tuhan itu mengetahui mana yang terbaik. Ya, jadi kadang-kadang doa itu tidak langsung dijawab oleh sebab Tuhan memperlihatkan sesuatu perkara yang lebih baik lagi daripada apa yang kita doakan. Ya. Jadi Tuhan bukannya Tuhan tidak menjawab, ya, but I will give you something better, ya. Dan itu saya alami dalam suatu kehidupan, ya. Jadi banyak perkara, ya. Sampai di dalam mencari istri juga, ya. Saya berdoa kepada satu orang, kemudian ternyata bahwa Tuhan menyediakan seorang yang jauh lebih baik, dan saya berpikir, wah, rupanya Tuhan memang mempunyai suatu rencana yang lebih indah untuk saya. Ya, jadi jangan khawatir kalau doa kita tidak dijawab, ya, tetapi tetap berdoa untuk sesuatu perkara yang terbaik dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oke, jadi banyak perkara yang saya bisa sebutkan sebagai suatu contoh. Jadi kalau terbentur, saya berdoa untuk dapatkan suatu bantuan dari satu orang. Misalnya untuk Yayasan Advent Peduli Indonesia. Oke, Bintu dari seorang yang biasa memberikan sekitar $2.000. Oke, tetapi dikatakan bahwa bantuannya mau diberikan kepada yang lain. Kita tetap berdoa dan ternyata seorang memberikan kepada kami, ini Peggy tahu, $40.000. Oke, jadi yang 2.000 tidak berhasil, tetapi dapatkan $40.000. Oke, ini baru saja terjadi hanya dalam beberapa minggu terakhir. Oke, jadi jangan kita khawatir kalau doa kita tidak dijawab. Oke, tetapi Tuhan mempunyai jalan keluar yang lebih baik daripada apa yang kita mohonkan. Oke, mudah-mudahan itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa terlihat sepertinya ada perlakuan berbeda dari Allah kepada Raja Uzia dan Raja Ahaz? Oke. Tuhan mempunyai berbagai macam kebijaksanaan yang sering kita tidak tahu. Ya. Jadi Uzia, ya oleh pelanggarannya, ya kemudian langsung ia menjadi kusta, ya. Jadi kusta dan sampai mati dia demikian. Kemudian untuk Ahaz, ya diberikan kesempatan, tetapi dia tetap menolak, ya. Tapi akhirnya hanya dalam waktu
itu kan terjadi pada tidak terlalu lama dari masa itu, kemudian dia juga mati. Nah sekarang, kita tidak dapat mengerti akan kebijaksanaan daripada Tuhan. Satu perkara yang kita lihat adalah ya kepada usia, ya kepada usia ini, usia mendapatkan kesempatan yang cukup banyak untuk mengenal Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan dia dibimbing oleh Zakaria, ya kemudian dia mempunyai banyak kesempatan untuk dipimpin, kemudian dan Tuhan memberkati dia dengan segala macam kelimpahan yang sangat banyak, ya sampai akhirnya justru menjadi sombong dia, ya. Dan dalam kesombongannya dia mau coba melakukan pekerjaan imam yang justru adalah satu perkara yang salah, dan itu menunjukkan perlunya orang menghargai dan melihat kesucian daripada bait Allah. Nah, yang dibuat oleh ini Ahas adalah memang begitu jadi tahta dia jauh daripada Tuhan, dia tidak cukup kesempatan untuk belajar. Jadi pada saat ia sudah bertumpuk-tumpuk dengan dia punya dosa, kemudian Yesaya berbicara kepadanya. Ya. Jadi saya lihat dari segi kesempatan untuk mengenal ataupun mengenalkan kehendak Tuhan, yang kelihatannya usia mempunyai kesempatan yang lebih banyak, dan tetap akhirnya mengeraskan hati, menunjukkan kesombongannya, dan akhirnya dia menjadi dusta. Ya. Sedangkan Ahas tidak mengalami hal yang demikian. Oke. Itu mungkin saja ada jawaban yang lebih tepat, ya. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan di sini, karena di sini ada beberapa pendeta-pendeta juga yang bisa menambahkan. Ya, saya lihat ada Raymond Lohonauman, ya, mungkin mau menambahkan. Ini pendeta Raymond ini bagus ini. Ya, pendeta Raymond Lohonauman nanti juga yang akan doa tutup dan mendoakan semua permohonan doa yang ada di list di chat. Adakah yang mau menambahkan atau mau bertanya? Masih ada waktu. Ini tumben nih, biasanya pertanyaannya banyak sekali, waktunya nggak cukup. Yang kali ini tidak ada pertanyaan. Nah, mungkin pelajarannya sangat sederhana. Saya boleh? Silakan, dengan siapa? Saya. Sorry. Ini karena Sonia dari Makassar. Dari Makassar. Silakan pertanyaannya. Ya, tadi saya tertarik tuh dengan kalau kita meminta kepada Tuhan, kemudian kita meminta tanda. Ya, kalau nggak salah begitu Pak Pendeta Kuntaraf ya. Ada yang minta tanda, tetapi tidak selamanya harus minta tanda. Iya, jadi mungkin menurut saya kalau ini meminta apa? Sonia tanda, ini? Iya, Sonia. Sonia Ampung ya? Iya. Oh, kawan saya dari kecil. Oke, silakan. Iya, jadi saya pikir kalau kita selalu mau meminta tanda, kita cenderung meminta tanda yang sesuai dengan keinginan kita. Sehingga setan bisa aja menyelinap di dalam jawaban doa tanda sehingga kita bisa salah. Ya. Jadi kalau mau meminta tanda harus benar-benar sesuatu yang memang belum ada dalam pikiran kita dan kita tahu bahwa Roh Kudus akan mengarahkan kita. Karena meminta tanda ini memang menurut saya mungkin bisa juga saya salah, tetapi memberi celah kepada setan untuk mencobai kita gitu. Jadi sebaiknya kalaupun meminta tanda, biarlah Tuhan yang memberikan tanda itu sesuai dengan Roh Kudus dan rencana Tuhan. Mungkin itu aja Pendeta Kuntaraf, Bang Kun yang saya mau tambahkan. Ya, ini tambahannya. Ya. Memang demikian. Makanya saya katakan kita harus berhati-hati dengan soal meminta tanda. Ya, itu saya berikan contoh ya, seorang yang coba mengatakan siapa yang saya pertama ketemu itulah jodoh saya. Ya, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang dua orang mempunyai pilihan antara dua ini. Jadi ini
Tuhan berikan inilah tandanya bagi yang menjadi jodoh saya, misalnya dari 2 orang pilihan. Kemudian sesudah dapatkan tandanya terpenuhi, kemudian dia kata, wah Tuhan kalau boleh jangan yang ini, yang itu aja. Ini masalah, jadi keinginan kita yang kadang-kadang yang menjadi ukuran ya daripada melihat kehendak Tuhan. Itulah sebabnya daripada mencari tanda, ya, saya percaya kita harus lebih banyak berdoa dan Tuhan akan memberikan kepada kita kebijaksanaan di dalam menentukan pilihan kita masing-masing. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, siapa Pak? Halo, Bu Peggy sedikit. Ya, silakan Pak Lodi. Ya. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat sahabat, ini dari Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih untuk pelajaran. Halo. Iya, silakan. Bisa. Ya, suaranya jelas Pak Lodi. Suaranya jelas, mukanya yang ganteng masih kelihatan. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Dalam kehidupan berjemaat, saya mau sebut berorganisasi. Seringkali sesuatu yang agak tabu bila mana ada sebuah persoalan, gantinya datang kepada Tuhan, tetapi ada di sebagian orang justru tidak datang kepada Tuhan. Mereka melakukan cara-cara yang menurut ukuran dan pandangan mereka itu adalah baik dan benar. Yang bahwa di mana-mana ketika ini bergulir, ya mohon maaf, mungkin ini tabu untuk didiskusikan, dibicarakan. Di organisasi kita hari ini ada beberapa wilayah, apakah itu UIN, apakah itu daerah, ada. Akhirnya seperti halnya Raja Ahas ini meminta bantuan dari kerajaan yang lain, yang sebenarnya Tuhan tidak izinkan seperti itu. Dan justru yang seharusnya kepada Tuhan melakukan cara-cara yang sifatnya rohani, membangun rohani. Iya, signalnya hilang ya Pak Lodi. Iya. Ya, sudah. Ya. Oke. Gantinya untuk kerohanian umat, tetapi pada akhirnya mengambil langkah yang sekiranya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan di dalam gereja. Saya secara pribadi pernah pengalaman yang seperti itu. Bahkan saya ditantang untuk melaporkan dia. Dan saya terpaksa atas anjuran, bahkan anjuran, saya pun melakukan untuk melapor ke pihak berwajib. Tapi ketika sudah di pihak berwajib, justru akhirnya salah yang dipersalahkan. Tapi padahal langkah itu saya tidak mau ambil. Nah, saya tinggalkan pengalaman saya yang ada sekarang ini di organisasi. Kenapa begitu banyak orang tidak datang bertanya kepada Tuhan, meminta supaya diselesaikan dalam cara organisasi, tapi begitu banyak keluar. Sehingga khotbah apa yang cocok untuk dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan ataupun gereja kita, sementara diambur-ambur ke sana kemari tentang pekabaran kita. Kira-kira khotbah cocok apa? Nah, untuk hal yang mungkin pendeta sudah paham maksud saya ini, kira-kira apa tanggapan pendeta? Terima kasih. Baik, satu perkara yang kita harus ingat kembali, ya, bahwa dalam segala hal kita harus bergantung kepada Tuhan dan kita percaya rencana Tuhan dan kita ikuti aturan yang ada di dalam organisasi. Dan kita mengetahui bahwa ada oknum-oknum dalam organisasi yang memandang kepada
misalnya pendapat daripada seseorang oleh sebab dia kebetulan lebih kaya daripada yang lain sehingga pandangannya lah yang didengar, ya. Itu adalah satu hal yang berbahaya, ya. Itulah sebabnya kembali kita harus mendengar kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jangan kita bergantung kepada orang yang mempunyai kelebihan oleh sebab banyaknya uang, atau kalau misalnya saudara katakan bahwa jadi laporkan kepada yang berwajib, itu juga artinya sama dengan artinya menggantungkan kepada manusia juga, yaitu misalnya kepada kepolisian dan sebagainya. Saya percaya bahwa kita harus selesaikan ya masalah di dalam, ya. Dan kalau belum berhasil, kita lebih banyak berdoa, ya, supaya ada suatu jalan keluar, ya. Oleh sebab kekerasan hati itu tidak bisa ditangani dengan apapun kecuali dengan Roh Tuhan, ya. Jadi berbagai macam pertentangan atau perbedaan pendapat harus diatasi hanya dengan bergantung kepada Tuhan, dengan lebih banyak berdoa, dan kerendahan hati, hanya dengan kuasa Tuhan yang dapat menyatukan kita semua supaya kita boleh satu pendapat, ya, dan boleh bersama-sama melihat tujuan daripada organisasi ini adalah apa, ya. Kemudian kita mempunyai, jadi yang menjadi titik temu hanyalah Kristus. Lebih dekat kepada Kristus, lebih dekat satu sama lain, ya. Dan untuk itu penyerahan, berdoa itu adalah sangat penting sekali supaya gantinya bergantung kepada sosok-sosok tertentu. Ya, Pendeta, ada pertanyaan di sini dari Foxy Truman, Bitung. Ini jauh juga dari Bitung ini, ya. Pertanyaan, raja-raja Yehuda banyak yang salah mengambil keputusan, tapi rakyat tidak berdaya untuk menasihati raja. Di zaman sekarang, untuk pemimpin-pemimpin rohani yang sudah salah mengambil kebijakan, bisakah anggota datang mengkoreksinya atau cukup mendoakan saja? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Ya, dalam keadaan sekarang. Ini bagus, ya pertanyaan. Ya, kita masing-masing mengetahui bahwa organisasi kita mempunyai sistem yang tertentu sesuai dengan prinsip yang tertulis di dalam buku Matius pasal 18. Ya, kalau ada sesuatu perkara yang tidak berkenan, ya, dan tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, datang secara pribadi kepada Dia. Ya. Datang secara pribadi, berdoa bersama-sama, ya. Kemudian kalau perlu, ya, membawa kepada saksi dan sebagainya, ya. Jadi bukan hanya mendoakan penting, ya. Kita selalu berdoa, ya, tetapi saat yang sama ya bicara secara pribadi, ya. Kemudian sering menyampaikan kepada, kalau misalnya Anda bukan anggota komite, ya, katakan kepada anggota komite, ya, terus terang apa yang dirasakan bahwa itu satu tindakan yang tidak bijaksana, ya. Jadi baru-baru ini kami ada suatu perbincangan dalam suatu komite, ya, yang kita menyatakan dengan terus terang bahwa sesuatu keputusan yang pernah dibuat itu kuranglah bijaksana, ya. Jadi sesudah beberapa anggota menyampaikan, ya, akhirnya keputusan itu tidak jadi dijalankan, ya. Jadi kita ada satu sistem dan kita tidak usah takut untuk memberikan suatu pendapat. Saya teringat dalam satu persidangan General Conference, ya. Persidangan General Conference di mana ada beberapa ribu orang, ya, mungkin sekitar 56.000 orang. Jadi ketua General Conference menghadapkan suatu proposal yang kami sudah pernah tidak setuju sebelumnya, ya. Jadi saya juga ikut berbicara dalam pertemuan tersebut, ya, dan saya katakan bahwa ini bukanlah sesuatu perkara yang tepat. Ini mungkin saya berikan contohnya saja, yaitu pemilihan daripada associate director, ya, dikatakan mau dibikin di annual council, bukan di persidangan General Conference. Ini associate director di General Conference. Jadi saya ikut berbicara dan mengatakan bahwa kita perlu lebih banyak input yang datang dari seluruh perwakilan GC, ya, sebab itu bagus dibikin di General Conference session, ya, di mana nominating committee-nya itu ada sekitar 200 orang,
ya, dengan banyak sekali dia punya artinya banyak perwakilan dan banyak pandangan. Dan apa yang terjadi ya waktu di vote, proposal daripada ketua GC batal, ya. Kenapa? Ya, oleh sebab ya itulah yang dikehendaki oleh umat. Ya, waktu itu paling sedikit utusan ke GC, ya, yang utusan resminya sekitar 3.000, ya, tetapi waktu itu dihadiri oleh banyak sekali orang. Nah, kembali kepada pertanyaan ini, ya, yang dikatakan bahwa kalau seandainya itu kurang bijaksana, apakah anggota bisa memberikan pandangan bukan hanya berdua saja? Oh, jawabnya adalah iya, ya boleh, ya, sesuai dengan prosedur yang tertentu. Bukan dengan ya langsung mengadu menghadap ke Bimas Kristen lah, menghadap ke kepolisian lah ya dan sebagainya, itu sudah tidak tepat, ya. Itu bergantung kepada kuasa manusia. Kita bergantung kepada kuasa Tuhan, gunakanlah cara yang tepat. Oke. Oke. Ya. Pak Kuntaraf, boleh bertanya? Silakan Pak Ya. Marbun. Oke, saya ikuti dan selamat sabat. Dan pada akhirnya saya berani untuk bertanya setelah mengikuti keterangan dan pertanyaan tadi. Pertanyaan saya, Pak, yang mendalam, pernah nggak dievaluasi antara conference dan mission? Karena saya lihat ketika conference ini terlalu banyak campur tangan yang dari luar ini, ya, politikal dan segala macam. Padahal pada waktu mission kita hanya menerima. Siapapun yang ditugaskan, kita hargai sebagai hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk kita. Tetapi dengan adanya conference ini, terlalu banyak campur tangan dan segala macam. Yang pada akhirnya ya kita lihat terjadilah seperti yang sekarang ini. Konteksnya, dari beberapa khotbah yang kita ingat bahwa kita harus ke surga. Tetapi praktek-praktek yang ada sekarang ini, saya melihat status conference ini terlalu banyak keterlibatan orang-orang awam, ya, orang-orang awam mencampuri urusan Lewi ini. Kurang lebih pernah nggak dievaluasi Pak Kuntaraf antara conference dan mission? Terima kasih. Iya, Pak Marbun, mohon maaf pertanyaannya ini luar konteks dari pelajaran sekolah Sabat. Jadi begitu. Ini hari Sabat, kita hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Mohon maaf, terima Pak. kasih. Terima kasih. Maaf. Mungkin lain kali bisa Pak Kuntaraf. Iya, lain kali. Sister Nababan mau bertanya. Iya, maaf ya Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, Pak Sister Nababan mau bertanya. Ya, Oke, Ibu Nababan dari Martapura, silakan. Ya, mau bertanya ini Pak Pendeta. Tadi saya perhatikan ketika suaranya bisa. Iya. Oke. Saya perhatikan tadi seringkali kita tidak punya waktu, ya kan? Kita sering tidak punya waktu. Tetapi ketika krisis datang, kita punya waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Namun setelah krisis itu berlalu, kita kembali lagi ke habitat. Karena di jemaat juga begitu. Ketika terjadi krisis, dia datang ke gereja, dia minta didoakan, dia selalu setia. Tapi setelah selesai krisis, ya selesailah. Jadi bagaimana itu? Oke, jadi saya mau berikan kepada Ibu Nababan atau juga saudara yang lain, ada 2 ujian untuk seseorang dalam kesetiaan. Ya. Ujian tersebut adalah krisis, dan ujian yang kedua adalah kemakmuran. Ya. Jadi kita diuji waktu krisis, apakah kita bergantung kepada Tuhan atau kepada manusia. Dan banyak orang yang setia waktu krisis, tetapi sesudah makmur, ya, maka dia lupa kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang justru setia pada saat makmur. Wah, Tuhan berkati saya, itulah sebabnya saya mendapatkan banyak kemakmuran.
Dan pada waktu krisis, bilang, oh Tuhan tidak ingat lagi kepada saya, jadi dia pun tidak setia waktu krisis. Ya. Nah, orang yang tetap setia waktu krisis dan juga waktu makmur itu adalah Ayub. Ya. Jadi waktu kaya raya dia setia kepada Tuhan, pada saat dia sudah miskin, papa, semua anak meninggal, kemudian istri juga kritik dia, kemudian semua hartanya hilang, dia tetap setia, tidak pernah dia mengutuk akan Tuhan dan tetap dia bergantung kepada Tuhan dalam keadaan krisis yang dialami. Nah, bagaimana supaya kita dapat tetap setia kepada Tuhan dalam masa krisis ataupun dalam masa makmur? Ya, kembali kepada apa yang ditulis di dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai 5 ya. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak ya. Tinggal dalam aku artinya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, tetap memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, itu adalah sumber kekuatan kepada kita. Kita akan selalu bertumbuh dalam segala situasi ya. Jadi kita dapat tetap setia kapan saja kita berada. Jadi dan kita merasakan kehadiran Tuhan itu sesuai dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh seorang ya saudara Teddy ya. Oke. Jadi kita merasakan kehadiran Tuhan dalam segala situasi ya. Jadi kita tetap bergantung kepada Tuhan waktu krisis sekalipun ya. Walaupun dirasa bahwa itu berat sekali, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita untuk menghadapi pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Ya. Jadi kita akan tetap bergantung kepada Tuhan pada masa krisis ataupun juga dalam keadaan makmur sekalipun. Ya. Jadi kembali ya tetap bergantung kepada Tuhan. Oke, tinggal di dalam Tuhan. Baik. Oke. Makasih. Super sekali. Ya, super ya Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sisa 7 menit lagi, kita akan selesaikan acara ini. Dan 7 menit ini karena tidak ada lagi pertanyaan, kita akan masuk kepada pokok doa dan sekaligus doa tutup. Berhubung ini adalah 10 hari berdoa dan kami juga PGSSI akan juga mengikuti acara 10 hari berdoa, dan pada saat ini Pendeta Raymond Lohanoman akan tutup pertemuan ini dengan doa sekaligus mendoakan nama-nama yang tadi sudah ada di chat ya. Itu saya bacakan Pendeta Lohanoman. Habel Ahmed menderita kanker, kemudian Bu Muryani Bureke, Bapak Ruti Paoki, Bapak Sony Manabung, Pendeta Fabio Lefran, kemudian Victor Walean, dan juga saudara-saudara di Sulawesi Barat yang mengalami gempa bumi di Majene Mamuju. Jadi kita doakan, dan mungkin ada lagi tambahan di sini, tidak ada. Baik, kalau begitu kita satukan hati semua, kita akan berdoa dan Pendeta Raymond Lohanoman yang akan membawakan doa. Silakan Pendeta. Baik, saudara-saudara, mari kita semua tunduk kepala dan dimanapun saudara berada, selain hal-hal yang sudah disampaikan di room chat untuk kita doakan, juga tentunya masing-masing kita ada pergumulan dan barangkali ada beban yang saudara-saudara pikirkan menyangkut rumah tangga, keluarga, jemaat saudara, dan hal-hal yang lain. Kami nanti akan memberikan kesempatan untuk beberapa menit sebentar atau beberapa saat masing-masing kita akan berdoa di dalam hati. Namun izinkan saya untuk mendoakan beberapa hal yang sudah ada di room chat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan berbicara dan menasihati kami, serta mengingatkan kami untuk sebuah kesalahan dan pelajaran berharga di masa yang lalu yang pernah dilakukan oleh Ahas dan orang Yehuda serta umat-umat Tuhan yang ada di masa yang lalu. Tuhan, barangkali saat ini kami tidak parah apa yang dilakukan oleh Ahas, tetapi tanpa kami sadari
Hal-hal seperti itu kami ulangi dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan kemampuan manusia. Kami mengandalkan diri kami. Dan kami mengabaikan kekuatan dari Tuhan. Atas segala kealpahan dan kelemahan kami, jika kami tidak mengetahui dan tidak menyadari itu di masa yang lalu, Tuhan ampuni kami. Namun bila mana kami lakukan itu secara sadar dan kami ulangi terus-menerus, Tuhan ingatkanlah kami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan kami rindu melalui pelajaran yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Kuntaraf, kami diingatkan untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kuat melalui hamba-Mu Pendeta Kuntaraf. Dan terima kasih diskusi ini boleh mengingatkan kami bahwa satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan ini, terlebih ketika kami menghadapi krisis, hanyalah bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Diberkatilah hamba-Mu Pendeta Kuntaraf di masa pensiunnya, di dalam pelayanannya yang begitu luas, walaupun hanya secara online, tetapi dia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berkati hamba-Mu ini dengan kesehatan. Pendeta Kuntaraf dan ibu, anak-anaknya, cucu-cucunya, kehidupan di masa tuanya, biarlah kami boleh merasakan bahwa Tuhan hadir melalui kata-katanya, Tuhan hadir melalui nasihat-nasihat yang selalu Dia berikan, dan Tuhan berbicara melaluinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa khusus untuk beberapa usulan doa yang sudah disampaikan oleh beberapa saudara-saudara kami. Kami mendoakan untuk Bapak Ruli Pauki, Ibu Muryani Lureke, Sony Manabung, juga Bapak Habel Ahmed yang kami dengar dalam keadaan sakit di Nusa Tenggara Timur. Juga kami mendoakan Pendeta Fabio Rumagit yang dalam keadaan sakit. Demikian juga dengan Saudara Victor Walean yang saat ini terbaring tidak berdaya di Thailand dalam keadaan sakit. Kami juga teringat akan saudara-saudara seiman yang saat ini dalam keadaan derita oleh karena bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat, di Majane, di Mamuju, dan daerah-daerah sekitarnya. Tuhan, lindungilah umat-umat-Mu ini. Tolong mereka dalam keadaan sukar ini untuk boleh memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan. Mereka benar-benar dalam keadaan krisis oleh karena keadaan alam, bencana, gempa bumi yang terjadi di sana. Bantu mereka Tuhan. Jika tangan manusia tidak sanggup untuk menolong mereka saat ini, tangan Tuhan yang penuh kuasa kiranya menjangkau mereka dimanapun berada dan melindungi mereka. Bapa, kami juga mendoakan untuk organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7, mulai dari pimpinan yang ada di General Conference dan kemudian di tingkat-tingkat di bawah, divisi, uni, conference, mission, maupun jemaat-jemaat. Tuhan, hari-hari kami hidup adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Ada banyak peristiwa yang buruk yang mungkin terjadi di sekitar kami. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kami saksikan boleh terjadi dan mungkin bisa menggoncangkan iman kami. Ketika kami melihat kesalahan demi kesalahan, hal-hal yang keliru yang tidak seharusnya dilakukan, dan itu terjadi. Tetapi biarlah Tuhan, kami tidak melihat itu dan menjadikannya menjadi alasan untuk kami tinggalkan gereja ini. Tetapi justru dari semua peristiwa itu, kami memandang bahwa apa yang terjadi adalah bukti kuat bahwa Tuhan tidak lama Dia akan datang. Ini menjadi alasan bahwa benar perkataan Tuhan, bahwa akan banyak kemurtadan, banyak kesalahan yang akan nampak untuk menunjukkan manusia-manusia yang tidak siap untuk kedatangan Tuhan dan memisahkan dari umat-umat yang
dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir malam ini, yang tergabung di dalam diskusi sekolah Sabat. Tuhan berkati satu persatu. Dan saat ini Tuhan, izinkanlah setiap umat Tuhan yang tergabung di dalam Zoom ini untuk menyampaikan permohonan secara pribadi. Kami persilakan saudara-saudara untuk boleh menyampaikannya untuk beberapa saat ke depan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para warga binaan yang baru-baru dibaptis di Bolangi. Kami berdoa supaya mereka semua setia kepada Tuhan walaupun di tengah pandemi. Ada saudara Guntur yang kami doakan secara khusus yang Tuhan pakai di sana untuk menggiring dan membawa warga binaan di sana untuk mengenal Yesus dan kebenarannya. Kami berdoa bagi mereka Bapa, agar mereka semuanya boleh dinafkahi secara rohani, sehingga mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa-doa dari umat-Mu. Dengarkanlah seruan dari setiap bibir yang berseru meminta pertolongan Tuhan. Dengarkanlah anak-anak-Mu yang meminta belas kasihan Tuhan. Dan biarlah doa-doa kami semua malam ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Itu menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan masing-masing kami. Dan sesuai dengan rencana Tuhan bagi masing-masing kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan dan tuntunan Roh Kudus-Mu akan menyertai seluruh umat Tuhan yang hadir maupun yang kami doakan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Kuntara yang selalu mau berbagi. Terima kasih kepada Pak Heri Kurniawan, Bu Lina Iskandar yang sudah membacakan ayat, juga doa buka tadi oleh Pendeta Bakulu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga Pendeta Raymond Lohanoman dan kepada semua tim dari PGSSI. Terima kasih yang sudah menolong. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Boleh di-unmute dan boleh mengucapkan selamat Sabat kepada semua. Selamat Sabat dan selamat Sabat. Terima kasih Pendeta Kuntara, Peggy, semuanya partisipan. Ibu Peggy. Sehat. Sehat. Sehat.